Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah minggu di saat ini. Mari berdiri. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya kalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan, untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Di hari Minggu yang kudus ini Bapa, kami datang menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Allah yang Maha Kudus, sambil bersyukur karena kasih dan kesetiaan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau yang telah menjaga, melindungi, dan menolong kami dalam melakukan berbagai aktivitas sepanjang minggu yang baru kami lewati. Dan kini, kami ada lagi dalam persekutuan ini. Kami undang Engkau hadir dan memberkati persekutuan kami, supaya hanya terjadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh
Silakan duduk. Saudara-saudara, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kami tinggikan dan muliakan Engkau Allah kami yang hidup. Bersyukur karena Engkau selalu menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami di setiap perjuangan hidup yang kami jalani. Walaupun kami menyadari bahwa kehidupan ini kadangkala diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami mempraktekkan hidup yang tidak taat dan setia kepada-Mu. Kami mementingkan diri kami sendiri. Bahkan di dalam hidup beriman kami, kadang kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kedengkian, kebencian, amarah, iri hati seringkali merasuki kehidupan kami. Kami jujur mengaku di hadapan-Mu Bapa, kami tidak layak karena keberdosaan kami. Karena itu kami merendahkan diri dan mengaku semua pelanggaran dan dosa kami, sambil memohon belas kasih Tuhan dinyatakan bagi kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan bagi setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera-Mu, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Yang menanggung
Saudara, mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, saat ini kami umat-Mu telah siap untuk dibentuk dan dikendalikan oleh kebenaran firman-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman. Karena itu kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi semua kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja bagi hamba-Mu ini, supaya ketika firman diberitakan, kami semua diberi hikmat untuk mengerti, memahaminya, dan menjadikan kebenaran firman itu suluh dan pedoman bagi langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman sepanjang minggu berjalan ini, Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema gereja kita sepanjang minggu ini, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala hal merupakan ciri khas hidup orang percaya. Sebagaimana kata firman dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki orang percaya mengucap syukur dalam segala keadaan, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, berkelimpahan maupun berkekurangan, baik sehat maupun sakit, dan lain sebagainya. Mengucap syukur itulah yang dinyanyikan oleh umat Tuhan, sekalipun mereka tahu tentang kemurkaan dan kemarahan Tuhan atas perbuatan dosa mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Umat bersyukur karena kemarahan Tuhan sudah reda dan Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan menjadi kekuatan dan keselamatan umat. Tuhan yang telah memulihkan umat dengan menganugerahkan kegirangan dan keselamatan, sehingga umat berkata, pada waktu itu kamu
berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya." Yesaya mengungkapkan sebuah pengakuan iman percaya bahwa sesungguhnya Tuhan Allah adalah keselamatanku, kekuatanku, dan mazmurku. Sebagaimana juga yang dicatat dalam Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Keselamatan itu digambarkan bagaikan mata air yang dituangkan ke atas mezbah di bait Allah sebagai ungkapan syukur umat atas berkat Tuhan. Mata air Tuhan adalah sebuah sumber kehidupan dan kesejahteraan yang amat penting. Sebagai tanda bahwa umat Israel bersyukur kepada Tuhan adalah mereka memanggil nama Tuhan. Ayat 4. Nama Tuhan adalah nama yang maha kudus, agung, dan mulia. Sehingga orang yang memanggil namanya harus disertai penyembahan dan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 9-11 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah." Selain memanggil namanya, rasa syukur umat kepada Tuhan yang memberikan mereka keselamatan adalah bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Memperkenalkan nama Tuhan yang agung, kudus, dan mulia. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman ini mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ucapan syukur itu tersaksikan dalam tindakan nyata kita setiap hari. Dalam pujian, penyembahan, taat beribadah, tekun berdoa, serta melakukan kehendak Tuhan. Meskipun saat ini kita dalam keadaan yang sulit, perekonomian kita merosot, kenyamanan hidup kita terganggu, COVID-19 mungkin telah membuat kita mengalami banyak kesukaran. Tapi marilah kita tetap hidup bergantung dan berserah kepada Tuhan. Tetap nyatakan rasa syukur kita kepadanya dan panggillah namanya. Sebab Tuhan mampu memberi pertolongan dan menyelamatkan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur dengan memberi persembahan. Terima kasih atas berkat
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 akan dilaksanakan perayaan Perjamuan Kudus sehubungan dengan perayaan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Perjamuan Kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Perjamuan Kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Hendaklah semua orang kudus datang dalam perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Karena itu, semua anggota sidih jemaat diundang untuk mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami tinggikan dan muliakan Engkau, Allah kami yang hidup, yang telah memulihkan dan menyelamatkan kami. Bersyukur karena Engkau memperkenankan kami boleh beribadah di hari Minggu yang kudus ini, dan bersyukur untuk firman kebenaran-Mu yang sudah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini terpahami dengan baik, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, sehingga kami dalam segala situasi dan keadaan, dalam segala pergumulan dan persoalan,
atau juga dalam segala berkat yang kami alami, kami tetap tampil sebagai umat Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah sumber berkat dan kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman ini benar-benar kami praktekkan dalam hidup kami. Terlebih lagi ketika saat-saat ini kami ada dalam pergumulan COVID-19. Mungkin saja perekonomian keluarga kami menurun. Kebutuhan hidup kami tidak sepenuhnya terpenuhi. Atau juga ada pergumulan lainnya. Kami membawa semua itu kepadamu Tuhan, sambil kami bersyukur bahwa Engkau Allah sangat peduli dalam hidup kami. Di tengah kekurangan kami percaya Engkau Allah mampu memberi kami kecukupan dan bahkan kelimpahan. Dan bahkan ketika kami datang membawa setiap pergumulan hidup kami di dalam doa kepadamu, kami mengimani Engkau Allah mampu menjawab setiap doa dan harapan kami sesuai dengan waktu yang Engkau telah tetapkan. Dan kami mengaminkan waktu Tuhan itulah yang terbaik. Sebab itu kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya tetap ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaanmu. Engkau memberkati setiap apa yang hendak kami kerjakan sepanjang minggu berjalan ini. Buatlah kami menikmati keberhasilan, kemujuran, keberuntungan. Dan biar kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Selamat sejahtera tetap teralami dalam hidup kami. Dan ketika kami menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan melalui umur panjang, hari ulang tahun pribadi dan keluarga, ataupun berkat kesejahteraan, kebahagiaan, dan berkat-berkat lainnya, biar kami mengucap syukur kepada Tuhan dan terus menaruh hidup ini dalam pemberkatan Tuhan. Dan manakala juga ada pergumulan dan persoalan menangkan kami, dan kami memohon diberkatilah semua kami yang telah terlibat dalam pelayanan ini, kantoria, pemain musik, dan pegawai gereja. Biar pemberian diri kami sungguh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami membawa pergumulan hidup bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan tolong kami ketika COVID-19 masih melanda dunia ini, masih melanda Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Bitung. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dianugerahkan hikmat dan dapat melakukan yang terbaik dalam menghadapi pergumulan COVID-19. Kami percaya bahwa pemimpin-pemimpin kami telah banyak berbuat, dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan yang datangkan pertolongan-Mu, kuasa-Mu diberlakukan, supaya COVID-19 diangkat dari muka bumi ini. Berkati pemimpin kami yang ada di Kota Bitung ini, Wali Kota Bapak Penatua Maximilian Jonas Lomban, Wakil Wali Kota Bapak Penatua Moretz Mantiri, Sekretaris Daerah Kota Bapak Dr. Audi Pangemanan, bersama dengan jajaran pemerintahan yang ada di Kota Bitung ini, diberikan hikmat, kearifan, dan bijaksana dalam tugas dan tanggung jawab kepemerintahan. Dan bahkan kami memohon Engkau berkati pelayanan gereja-Mu yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, bersama dengan anggota Badan Pekerja Majelis Sinode, seluruh pendeta dan pelayan khusus yang ada di Gemim ini,
diberkati oleh Tuhan, secara khusus yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini. Diberkati badan pekerja majelis jemaat, dari Ketua Bapak Pendeta Asep Esau, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara, semua anggota, para pendeta, syamas dan penatua, komisi-komisi kerja BPPJ, pegawai gereja, pastor dan security. Kami mohon hikmat Tuhan dikaruniakan kepada hamba-hamba-Mu dalam menjawab panggilan pelayanan. Biar ada kekompakan, ada kebersamaan dalam tanggung jawab pelayanan ini. Dan untuk program pembangunan yang sementara dilaksanakan, Tuhan turut bekerja. Para pekerja dijaga, dilindungi, diselamatkan. Dan biar pembangunan ini boleh selesai dengan baik, karena pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami telah memberi persembahan dalam ibadah ini. Kuduskanlah kiranya persembahan kami, supaya berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon Engkau gerakkan hati saudara-saudara kami, jemaat-Mu, anggota sini jemaat, supaya mereka semua dapat mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus sehubungan dengan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing, tapi kami percaya kegerakan kuasa Roh Kudus kiranya berlaku bagi semua anggota sini jemaat-Mu, dan pelaksanaan perjamuan kudus ini boleh berlangsung dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Inilah kami yang datang memohon kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi Tuhanlah perlindunganku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, bersyukur karena ibadah hari Minggu ini boleh selesai. Karena itu patutlah kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong dan memampukan kita semua dalam pelayanan dan dalam persekutuan ibadah Minggu ini.
Dan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, kantoria, dan juga pemain musik, serta pegawai gereja, dengan berkeyakinan bahwa Tuhan memberkati pelayanan kita ini. Berterima kasih kepada seluruh jemaat Gemim Sentrum Bitung, dari kolom 1 sampai kolom 30, yang dengan setia tekun beribadah sekalipun dilaksanakan dari rumah. Sebab kita punya keyakinan yang sama bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Bitung, kami mengundang anggota CD Jemaat untuk dapat mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua kita. Shalom.